Tapi kalau gereja mengerjakan hal-hal yang baru, yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun juga, maka mereka akan menjadi heran. Ini cirinya atau tanda. Bagian terakhir, Mazmur 92 ayat 13 mulai. Kapan orang-orang akan menjadi heran melihat gereja mengikuti apa yang Bapa buat? Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Orang benar adalah gereja. Sampai ayat yang ke-16 ya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Yahweh itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saya akan kembali ke ayat yang ke-14. Saudara, secara biologi tidak ada jenis tanaman ini di negara manapun di dunia. Saudara nggak usah cari di kamus biologi, nggak akan ketemu. Tanamannya begini. Mereka yang diapakan? Ditanam di dalam bait Yahweh, di dalam toh. Bertunasnya itu di pelataran rumah Tuhan. Ayo, pohon apa? Nanamnya dalam rumah, tumbuhnya di luar. Nah, itu orang heran. Pohon apa itu? Mengerti rahasia ini luar biasa kekristenan ini. Nah, jadi intinya begini. Kalau kita baca dari mulai Kejadian, ketika Papa buat Taman Eden sampai kita Wahyu 22, Papa selalu berbicara tentang pohon. Betul tidak? Banyak dia bicara soal pohon-pohon. Dan dia menggambarkan pohon itu adalah gereja. Di ayat ini saja kita ketemu 3 macam pohon. 1 kurma, 1 pohon aras, 1 pohon yang ditanam di dalam tapi tumbuhnya di luar. Pohon. Dia banyak bicara soal pohon banyak. Anggur, dia cerita juga. Masih ingat itu pohon anggur? Nah, jadi pohon itu adalah kita, gereja. Waktu kita ditanam di dalam rumah Tuhan ini, saudara, yang menikmati itu bukan di dalam gereja, tapi di mana? Di luar. Jadi kekristenan yang benar itu bukan di ibadah. Catat ini baik-baik. Hidup Kristen, surga tidak pernah menilai waktu di ibadah, sama sekali tidak. Maka itu mengapa ketika Matius 7 ditulis, pada hari terakhir ada banyak orang datang kepada Yesus dengan menunjukkan aktivitas ibadahnya. Kami sudah bernubuat, kami buat mujizat, kami begini, kami begitu. Masih ingat Matius 7? Mereka menunjukkan aktivitas keagamaannya. Mengejutkan ketika Yesus Tuhan, Hakim segenap bumi menyatakan, "Enyalah kamu daripadaku, karena aku tidak mengenal kamu." Harusnya dengan ayat itu gereja takut. Bukankah orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan, menyembuhkan orang demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, itu kan orang-orang hebat. Tapi mengapa diusir? Ya kamu, aku tidak kenal kamu. Saudara, itu ayat 19 sampai 21 Matius 7. Catat ayat itu. Mengerikan sekali. Itu sebabnya saya dari dulu tidak pernah sibuk dengan kebaktian, tapi saya sibuk di luar. Karena itu perintah. Yesus berkata, kamu adalah apa? Garam dunia, bukan garamnya gereja. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, bukan terangnya gereja. Pendeta Yonatan Patiasina, tanggal 20 November tahun 2000, dia pernah kumpulkan pendeta-pendeta Senabire dan buat geger. Sebab pendeta Yonatan berkata,
hentikan kebaktian, ibadah-ibadah kecuali hari Minggu. Yang lain keluar semua. Wah, ribut itu pendeta-pendeta. Tapi dia tenangkan. Dia terangkan begini, saya ada di situ hari itu. Begini kata Pak Yonatan, jangan marah dulu. Jawab pertanyaan saya. Kalau kita ini terang dunia, oke, saya beri contoh senter. Boleh tidak saudara pakai dengan senter? Kita ini senter bukan? Nah, senter itu aneh, seneng kumpul senter. Senter senang kumpul senter di tempat yang terang lagi. Mana bisa senter itu bermanfaat? Jadi senter itu harus keluar dari tempat yang terang, yaitu gereja, tapi ke tempat yang gelap. Nah, kalau ibu bapak gembala sadar akan pertanyaan ini, jangan marah kepada saya. Cukup ibadah itu Minggu, yang lain keluar. Senin sampai Sabtu di luar. Jadi kekristenan kita itu dinilai di halaman, bukan di dalam. Amin. Yang ditanam di bait Yahweh akan bertumbuh, bertunas di pelataran Tuhan kita. Saudara di sekolah bagaimana? Jadi terang kan? Di taksi bagaimana? Jadi terang tidak? Di kantor bagaimana? Jadi terang tidak? Bagaimana kita di luar gereja? Di toko bagaimana? Saudara, inilah bedanya kekristenan dan semua agama lain di dunia ini. Ini bedanya. Ditanam di bait Yahweh, keluarnya sana, di luar sana orang melihat, oh itu orang Kristen. Saya mau tunjukkan doa Bapa kami. Perhatikan kalimat ini. Bapa kami yang di surga, kalimat kedua. Nah, perhatikan kata itu. Dikuduskanlah namamu. Apa sih artinya kata itu? Artinya begini. Semua kita pasti pernah merantau. Kalau kita merantau sebagai anak, masih ingat apa pesan papa? Jaga nama baik papamu. Betul enggak? Jangan buat onar, jangan buat macam-macam. Papamu yang kena nanti. Nah, itu arti dikuduskanlah namamu. Nah, mari kita lihat bedanya Kristen dengan agama-agama yang lain. Kita buka dulu Mazmur 100. Coba lihat. Inilah satu-satunya pasal di kitab suci kita, dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, yang menyatakan liturgi yang benar. Tidak ada pasal lain dalam seluruh Alkitab yang menunjukkan liturgi ibadah kita. Itu hanya Mazmur 100. Saudara baca baik-baik dulu, cuma 5 ayat kok, pendek. Paling 1 menit selesai. Udah? Baca ya, nanti saya tanya kepada saudara. Oke, pertanyaannya, ini bicara ibadah atau tidak? Ibadah. Karena ada ayat 2, beribadalah kepada Yahweh. Stop. Kedua, setelah 5 ayat ini kita baca, justru Papa minta kalau kita ibadah itu sunyi senyap atau ribut. Ayo baca baik-baik. Yang lain jawab, jangan diam. Ributlah kamu, bukan sunyi senyap kayak di kuburan. Ini liturgi satu-satunya pasal dalam Alkitab. Oke, saya teruskan dulu. Ini dahsyat sekali. Tapi kalau di luar ibadah, kuduskanlah namaku. Tahu? Saya berikan ilustrasi ini. Jadi sebetulnya kalau kita sedang beribadah, saudara, kita ini sedang pulang ke rumah, ketemu papa mama di rumah. Nah, ilustrasinya begini. Kalau saudara kenal seorang jenderal, ya, mungkin satu kali Pangdam atau Kapolda datang ke Biak dari Jayapura. Semua orang kenal jenderal ini sangat berwibawa. Kepemimpinannya luar biasa. Orang segan, prajuritnya sangat hormat karena baik tapi tegas. Wah, pokoknya ini jenderal yang luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, kalau jenderal ini pulang ke rumah, mungkinkah dia memberlakukan sistem militer untuk istri dan anak-anaknya?
Sehingga tiap kali istri berkata, perintah siap laksanakan, siap gerak. Ya. Anak-anak itu makan selesai, gerak, siap gerak. Jawab, begitu tidak kalau di rumah? Oh, kalau iya itu jenderal gila, betul itu. Di rumah kok sesi militer. Boleh nggak istrinya bergurau dengan dia di rumah? Boleh itu istrinya. Boleh nggak anak-anaknya guling-gulingan gulat dengan dia?